Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Hikmah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Adakah anak ustazah yang sudah mengetahui kisah Nabi Ayub? Apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub? Mengapa Allah menguji Nabi Ayub? Dan bagaimana Nabi Ayub menjalani ujian dari Allah? Ayo kita simak kisahnya. Nabi Ayub adalah salah satu nabi dan rasul yang namanya tertulis dalam Al-Quran. Beliau terkenal sangat taat kepada Allah. Para malaikat pun memuji ketaatannya, sehingga iblis merasa iri dan bermaksud menggodanya agar beliau mengabaikan perintah Allah. Iblis pun kemudian menemui Allah, kemudian berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang menyembah, bertasbih dan bertahmid menyebut namamu, sebetulnya ia tidak ikhlas dan tidak tulus hati untuk mencintai dan taat kepadamu. Ia melakukannya karena takut akan kehilangan semua kenikmatan yang telah Engkau berikan." Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku adalah semata-mata didorong oleh keimanan yang teguh dan taat yang bulat kepadaku. Silakan saja jika iblis akan menggoda Nabi Ayub yang terkenal sebagai orang yang beriman dan bertakwa, walaupun sudah kami uji dengan kemiskinan." Iblis pun menyamar sebagai seorang laki-laki dan datang menemui Nabi Ayub seraya berkata, "Sungguh malang nasibmu wahai Ayub. Dahulu kamu orang kaya, sekarang kamu miskin. Kasihan sekalilah kamu." Tetapi kemudian Nabi Ayub menjelaskan dengan penuh ketabahan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat, dan nikmat itu adalah milik Allah. Sehingga apabila Allah menghendaki, sewaktu-waktu nikmat dapat diambil kembali oleh Allah." Kemudian Allah menguji Nabi Ayub lagi dengan kematian anak-anaknya. Pada saat itu iblis pun datang kembali untuk menghasut Nabi Ayub. "Wahai Ayub, apa yang ada padamu, harta benda dan anak-anak kamu semuanya telah diambil kembali oleh Allah." Tetapi kembali Nabi Ayub menjawab dengan penuh rendah hati, "Anak-anak itu adalah milik Allah. Dia yang menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Segala puji bagi Allah." Dengan ujian yang bertubi-tubi tersebut, Nabi Ayub tidak putus asa kepada Allah dan tetap bersabar walaupun telah kehilangan segala-galanya, sepanjang tidak kehilangan cinta kepada Allah. Karena Nabi Ayub semakin yakin bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah. Dengan sikap Nabi Ayub yang tetap sabar tersebut, iblis tidak puas dengan segala tipu dayanya kepada Nabi Ayub. Iblis pun semakin bersemangat untuk menyesatkan Nabi Ayub. Kali ini iblis menemui dan menghasut istri Nabi Ayub untuk meninggalkan Nabi Ayub. Sebelum meninggalkan Nabi Ayub, istrinya Rahmat berkata kepada suaminya,
"Wahai suamiku, sampai kapankah Tuhanmu mengazabmu? Dulu kita senang, dikelilingi dengan anak-anak yang soleh dan kesenangan harta benda yang banyak, sehingga kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun, sekarang kita menjadi begini. Mengapa engkau tidak memohon kepada Tuhan, wahai suamiku, agar Tuhan membebaskan kita dari segala bentuk kesusahan ini?" Nabi Ayub kemudian memberi jawaban dengan pertanyaan, "Wahai istriku, kau menyesali anak-anak yang telah pergi, harta yang telah habis, dan penyakit yang menimpa diriku. Aku ingin bertanya, berapa lama Allah memberikan kehidupan yang senang dengan segala harta, kemewahan, anak-anak, dan kesehatan?" Istrinya menjawab, "Selama 80 tahun. Nabi Ayub kemudian bertanya lagi, "Wahai istriku, berapa lama kita menderita dan sengsara di muka bumi Allah ini?" Istrinya menjawab kembali, "Selama 7 tahun. Lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah dengan rendah hati, "Ya Allah, aku malu untuk memohon agar Engkau membebaskan aku dari penderitaan dan kesusahan ini. Aku malu karena nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama 80 tahun sama sekali tidak sebanding dengan kesusahan yang aku alami selama 7 tahun ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya istriku telah dihasut oleh setan sehingga berbuat maksiat. Seandainya aku diberikan kesembuhan, pasti akan aku cambuk istriku 100 kali sebagai hukuman. Wahai istriku, aku sekarang tidak akan makan dan minum kecuali dari tanganku sendiri. Aku tidak lagi meminta tolong kepada kamu. Wahai istriku, tinggalkanlah diriku dalam menerima ketentuan Allah." Bukan hanya istrinya, 2 orang saudara Nabi Ayub juga menggunjing, bahkan menjauhinya setelah melihat kondisi Nabi Ayub yang sedang tertimpa penyakit. Mereka kemudian berkata, "Andai Allah mengetahui kebaikan Ayub, ia tak akan tertimpa musibah ini." Nabi Ayub bersedih atas sikap saudaranya tersebut yang telah berprasangka buruk kepada Allah dan menuduh bahwa penyakit yang dideritanya adalah akibat dari dosa besar yang dilakukannya. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub terus berdoa, sebagaimana dalam firman Allah, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.' Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Doa yang dilantunkan Nabi Ayub ini bukan karena beliau berputus asa dengan penyakit yang dideritanya, tetapi karena tidak ingin orang berprasangka buruk terhadap Allah dengan mengatakan bahwa penyakit yang diderita Nabi Ayub dikarenakan kutukan Allah terhadap dosanya. Doa Nabi Ayub ini kemudian dikabulkan oleh Allah dengan menyuruh Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dari tanah inilah kemudian memancar mata air yang dingin yang diminum dan dipakai oleh Nabi Ayub untuk mandi. Dengan izin Allah, penyakit kulit Nabi Ayub sembuh seketika. Inilah mukjizat dari Allah. Nabi Ayub pun akhirnya sukses melewati ujian dari Allah. Ujian dari Allah untuk Nabi Ayub merupakan bentuk cinta dan sayang Allah terhadap hambanya. Sebab ujian dan cobaan pada orang yang beriman merupakan cara Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba dan menghapus segala dosa-dosanya. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi kisah Nabi Ayub. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ayub. Di antaranya, yang pertama, semua yang terjadi merupakan kehendak dari Allah dan pasti akan membawa manfaat yang terbaik bagi kita. Yang kedua, sesungguhnya Allah beserta orang yang beriman dan bersabar. Yang ketiga, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berikan kesulitan, di baliknya pasti ada kemudahan jalan keluarnya. Yang keempat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan yang kelima, ujian yang diberikan Allah merupakan penghapus dosa dan untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, anak-anak ustazah, dari kisah Nabi Ayub tadi,
ada pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana kita bersabar dalam menghadapi ujian. Kesabaran bagi seorang muslim ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam mematuhi perintah Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Menjadi orang yang sabar memanglah tidak mudah, namun kita harus terus berlatih, mencoba dan berusaha, serta dibiasakan untuk bersabar. Sabar merupakan sifat mulia, sehingga umat Islam yang memiliki sifat sabar akan memperoleh banyak hikmah. Di antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memperoleh berita gembira dari Allah dengan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Yang ketiga, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan yang keempat, memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah ayat 155. Di ayat yang lain dikatakan, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Dalam surat Al-Nasrah ayat 6. Kemudian di surat Ali Imran ayat 200 dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Sampai di sini, apakah anak-anak ustazah sudah paham bagaimana kisah Nabi Ayub dan bagaimana kita meneladani sikap sabar yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub dalam menghadapi ujiannya? Mudah-mudahan anak-anak ustazah paham ya. Sebagai bahan evaluasi, ceritakanlah melalui tulisan bentuk kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ustazah tunggu ya pengumpulan tugasnya sampai minggu depan. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.